Simak informasinya ya bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini terus melemah dan bahkan menembus level terendahnya sejak November 2023 tadi, bahkan di intraday begitu sempat di 15.850 per dolar Amerika Serikat begitu. Nah, seperti apa Anda melihat pelemahan nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini? Tadi sekali lagi digambarkan sentimennya dari dalam dan juga luar negeri, tapi Pak Kavi mungkin bisa mengelaborasi lagi lebih jauh seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Syarifah. Kita memang melihat adanya pergerakan rupiah yang melemah ini sudah beberapa hari terakhir ya, terutama di pekan ini, dan tadi juga disampaikan mungkin yang terendah sejak November tahun 2023 yang lalu, meskipun di Oktober sesungguhnya lebih rendah lagi di 15.934. Kalau kami melihat memang tren pelemahan rupiah ini memang diperkirakan masih akan berlanjut di utamanya di kuartal kedua dengan sentimen eksternal yang memang masih menjadi driver utamanya dibandingkan dengan sentimen dalam negeri gitu ya. Adapun sentimen eksternal yang kami melihatnya paling berpengaruh terhadap pergerakan rupiah, yaitu yang pertama adalah stance dari The Fed yang memang masih higher for longer. Di FOMC meeting terakhir juga disampaikan bahwasannya state dari The Fed ini memang mungkin kemungkinan untuk cut rate itu masih di semester kedua ya, di akhir tahun gitu. Meskipun nanti akan dilakukan secara gradual. Kemudian kalau kita lihat dolar indeksnya pun juga masih ada di posisi 104 yang cukup tinggi, yang itu juga akan memperlemah mata uang lainnya terutama di negara-negara Asia. Dan yang terakhir kita melihat adanya kalau dari domestik itu masih melemahnya ekspor kita, yang memang dikhawatirkan nantinya akan semakin menurunkan surplus neraca perdagangan kita dan nantinya akan memperlebar defisit APBN kita. Oke, baik. Artinya dari berkaitan dengan sentimen hari ini ya, berkaitan dengan sidang di Mahkamah Konstitusi, berkaitan dengan sengketa Pilpres 2024 ini tidak menjadi sentimen begitu bagi Pak Kavi menurut Anda? Iya Mbak Syarifah. Jadi kalau dilihat secara historis gelaran pemilu itu kita sudah melalui beberapa periode pemilu ya, 2004, 2009, 2014, 2019 gitu. Kalau dilihat data marketnya memang tidak ada korelasi yang sangat signifikan antara gelaran pemilu maupun bahkan sebelum, saat, dan sesudahnya gitu ya. Tidak ada spike yang sangat signifikan dan kalau dilihat marketnya juga lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen eksternal. Adapun yang terjadi saat ini mungkin karena waktunya bersamaan gitu ya, waktu yang bersamaan di satu sisi ada proses pilpres dan juga rangkaian-rangkaiannya termasuk yang hari ini terjadi yang dilaksanakan yaitu gugatan ke MK. Tapi kita juga lihat di luar tekanannya masih sangat besar, terutama dari dinamika ekonomi di AS itu ya. Itu yang menurut kami justru memang lebih berpengaruh terhadap pergerakan rupiah hari ini. Baik, artinya memang tadi sekali lagi menurut Anda memang sentimen eksternal ini masih menjadi driver utama begitu ya untuk pelemahan nilai tukar rupiah. Dari Pak Mirdal sendiri seperti apa begitu tadi disampaikan oleh Pak Kavi begitu bahwa stance the Fed higher for longer ini masih menjadi sentimen utama, meskipun kalau kita lihat begitu untuk pergerakan rupiah ini sebetulnya kenaikannya cukup signifikan begitu, dari pekan lalu masih cukup stabil di 15.600-an, sekarang 15.800-an begitu dalam waktu beberapa hari saja, cukup singkat sebetulnya kenaikannya ya. Nah, dari Pak Mirdal sendiri seperti apa tanggapan Anda untuk sentimen utama pelemahan rupiah kita? Apa yang melatar belakangi pelemahan cukup signifikan ini? Ya, jadi kalau dari saya memang setuju juga tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kavi. Tapi kalau untuk tambahannya saya lihat ada beberapa faktor lain ya Bu ya. Pertama terkait dengan posisi neraca dagang kita yang memang dari bulan makin menipis untuk surplus perdagangan kita. Terakhir kita hanya surplus di sekitar 800 juta US dollar pada periode bulan Februari lalu. Dan ditambah lagi juga untuk kondisi saat ini terdapat permintaan impor yang kelihatannya relatif meningkat ya, terutama dari sisi impor BBM. Kalau kita lihat kenaikannya juga relatif tinggi ya. Pertamina kelihatannya juga menanggung konsekuensi dari kenaikan harga minyak saat ini, ditambah lagi juga untuk memenuhi kebutuhan musiman, terutama untuk bulan puasa dan juga Lebaran. Ini kelihatannya permintaannya juga mendorong kenaikan untuk demand dari sisi dolar domestik. Ditambah lagi juga kita lihat ada lonjakan impor bahan pangan. Ini juga untuk kebutuhan musiman juga, jadi ini juga kelihatannya berpengaruh dari sisi domestik. Plus kita lihat juga pada saat ini terjadi musim pembagian dividen dari emiten-emiten Bursa Efek Indonesia. Dan seperti kita ketahui dari sisi investor juga banyak ya yang mereka
menghold untuk beberapa emiten, terutama emiten yang sangat besar ya seperti Astra ataupun juga emiten-emiten yang memang terutama dari sisi perbankan ya, dan ini kelihatannya juga mendorong permintaan dolar, terutama pada saat mereka ingin mengkonversi dividen yang mereka dapat dalam bentuk rupiah ke dalam bentuk dolar. Dan ini yang kita lihat sebagai faktor-faktor yang mendorong pelemahan rupiah lebih lanjut. Selain juga faktor terkait dengan aksi profit taking yang memang sangat rentan terjadi di pasar keuangan kita, baik itu di pasar obligasi ataupun juga di pasar saham, terutama karena memang terkait dengan data dependent yang memang saat ini kalau kita lihat korelasinya cukup kuat terhadap performa dari nilai tukar. Plus juga kalau kita lihat dari posisi dolar indeks secara umum juga trennya terus mengalami kenaikan. Saat ini posisi dolar indeks juga di atas level 104. Ya, ini juga yang tentunya juga berpengaruh terhadap faktor terkait dengan pelemahan rupiah dan juga mata uang regional Asia yang lain. Terkait dengan perkembangan dari sisi keputusan dari hasil pemilu ya, kalau kita lihat yang terjadi di MK ini memang dampaknya masih sangat insignifikan untuk kondisi saat ini. Baik. Tapi kita akan lihat lebih lanjut ya, kalau kondisinya berlarut-larut dan bisa memberikan magnitude yang lebih besar, tentu akan ada pengaruh lebih lanjut. Tapi kalau untuk kondisi saat ini belum ada pengaruhnya secara signifikan. Oke, baik. Artinya memang lebih cenderung kepada data-data perekonomian yang ada saat ini begitu ya, ketimbang tadi dari sentimen politik di dalam negeri ya.